Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera berkah dalam. Kita berjumpa lagi dalam belajar Alkitab sambil merenung dari Tuhanlah Pertolonganku channel ya. Nanti sekalian mohon untuk subscribe dan bagikan kepada teman-teman. Tema kita kali ini mengisi kemerdekaan. Hormat kepada pemerintah, tunduk kepada Allah. Ya, tema ini mengacu pada Injil Matius sebagai bacaan pada hari kemerdekaan 17 Agustus, hari kemerdekaan Republik Indonesia. Matius 22 ayat 15 sampai 22. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dikatakan dalam Injil, pergilah orang-orang Farisi berunding untuk menjerat Yesus. Orang-orang Farisi ini adalah para golongan kelas atas ya pada masa itu. Yang mereka ingin menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan yang seperti apa itu? Nah, bahkan orang Farisi ini kong kali kong loh, ini mereka menyuruh murid-murid bersama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus. Nah, orang Herodian dan orang Farisi ini biasanya itu jarang itu mereka itu rukun ya. Tetapi kali ini ya demi untuk menjerat Yesus mereka mau bersama-sama. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Ya, tetapi menurut saya mereka ini malah justru memuji-muji Yesus. Ya. Maunya menjerat, tetapi lihat di sini ya, memuji Yesus seorang yang jujur dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Engkau tidak takut kepada siapapun dan juga tidak mencari muka. Ya. Jadi orang Herodian dan orang Farisi ini niatnya menjerat Yesus, tetapi sekarang yang muncul puji-pujian kepada Yesus. Nah, ini. Katakanlah kepada kami, ya, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini sebenarnya ya tadi disebut menjerat karena Yesus mau menjawab apa saja, boleh atau tidak itu akan bisa dipersalahkan. Kalau Yesus mengatakan ya boleh membayar pajak, itu berarti Yesus sahabat kaisar ya. Siapa itu? Penjajah loh. Malah Yesus itu sahabat penjajah. Tetapi kalau dikatakan jangan bayar pajak kepada kaisar, nanti orang-orang ini akan melaporkan kepada pemerintahan penjajah. Ini loh, ada orang yang memprovokasi supaya jangan bayar pajak. Jadi menjawab ya Yesus akan kena, menjawab tidak akan kena. Ya. Lalu bagaimana kiranya Yesus bisa lolos dari jebakan itu? Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Banyak loh orang menyampaikan pujian tetapi hatinya jahat. Ya. Masalahnya Yesus itu tahu sampai sedalam-dalamnya hati. Maka hati-hatilah kita bisa merefleksikan ini juga untuk kita. Ya. Jangan mengatakan yang penting nggak ada orang tahu, tetapi Yesus tahu hati kita yang sedalam-dalamnya. Ini hati yang jahat apa enggak? Ya, ini kejahatan hati. Ya. Yesus mengetahui. Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Dari kata-kata pujian ya, tetapi niatnya jahat. Ya, tadi kan kata-kata pujian, engkau seorang yang jujur begini-begini, tetapi niatnya jahat ini, hatinya jahat. Hatinya apa? Mencobai Yesus, mau menjebak. Nah,
Yesus memberikan jawaban dan ternyata bisa menghindar itu. Tunjukkan mata uang pajak itu ya, kira-kira ini ya. Mata uang pajak itu seperti ini ya. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Gambar dan tulisan siapakah ini? Nah, ini kan kaisar duduk di kursi ya. Ini juga gambar kaisar ini. Sehingga ketika orang disuruh menunjukkan ini, mereka tidak mengira bahwa ini akan menjadi jebakan juga bagi mereka. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Kata Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Nah, ini sebagai renungan bagi kita ya. Yesus mengajak kita untuk menghormati pemerintah. Apa coba yang wajib kita berikan kepada pemerintah? Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara? Itu sudah ada aturannya sendiri. Nah, kalau yang sifatnya wajib saja kita tidak bisa memenuhi syarat, apalagi hal-hal yang tidak wajib. Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk memberontak terhadap pemerintahan secara membabi buta. Itu bukan ajaran orang Katolik. Kalaupun dia yang melakukan itu orang Katolik, tetapi dia tidak melakukan ajaran Katolik. Juga berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ada hal-hal yang sifatnya wajib untuk diberikan kepada Allah. Kalau hal-hal yang wajib saja untuk Allah kita tidak bisa memberikan, apalagi hal-hal yang sifatnya bebas, sukarela ya. Tetapi dari jawaban Yesus ini kita juga merenungkan satu hal lagi ya. Yang wajib diberikan kepada kaisar itu kan sesuatu yang sifatnya duniawi, kasat mata. Lala, kalau yang kasat mata saja enggak bisa kita lakukan, apalagi kewajiban kepada Allah. Orang begini ini mesti akan mencoba main kucing-kucingan. Tetapi masalahnya main kucing-kucingan dengan Allah enggak bisa, enggak akan mampu kita melawan itu ya. Allah Maha tahu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, mendengar itu heranlah mereka, yaitu orang-orang Herodian dan orang Farisi tadi, meninggalkan Yesus lalu pergi. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, selamat merenungkan juga kemerdekaan Indonesia. Isilah kemerdekaan negeri kita dengan menghormati pemerintah ya. Memberikan yang menjadi kewajiban kita. Juga memuji Allah, tunduk kepada Allah. Ada aturannya dalam kehidupan kita, tunduk kepada pemerintah dan juga kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Berkah dalam salam damai sejahtera. Mohon bantuan saudara-saudari untuk subscribe dari Tuhanlah Pertolonganku channel. Bagikan kepada teman-teman. Terima kasih. Saudara-saudari sekalian, pekerjaan saudara, aktivitas saudara, keluarga saudara dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.